Tidak ada yang menyangka, malam itu akan diingat bukan karena siapa yang gugur, melainkan karena siapa yang menangis. Di tengah sorotan lampu yang menyilaukan, di antara sorak penonton dan tepuk tangan yang menggema, kamera justru menangkap satu momen sunyi. Seorang mantan peserta duduk di bangku penonton, matanya berkaca-kaca, dan air mata perlahan jatuh. Bukan karena ia kalah, bukan karena ia tersingkir, melainkan karena seseorang di atas panggung tampil terlalu sempurna untuk tidak dirasakan dengan hati. Dan disitulah cerita ini dimulai. Namun untuk memahami kenapa satu tangisan bisa membuat satu studio terdiam, kita harus mundur ke malam paling menentukan di Dangdut Akademi 7. Babak 3 besar selalu menjadi titik paling menegangkan dalam sejarah kompetisi ini. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada waktu untuk ragu. 3 nama tersisa, 3 mimpi yang masih hidup, dan hanya 2 tiket menuju Grand Final. Malam itu, suasana studio DA7 terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena teknis, bukan karena penonton, tetapi karena semua orang tahu, satu penampilan saja bisa mengubah takdir seseorang. Di antara 3 peserta yang berdiri di atas panggung, satu sosok terlihat paling disorot. Bukan hanya oleh kamera, tetapi oleh ekspektasi. Valen dari Pamekasan. Nama yang sejak awal disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Namun justru di titik inilah, beban itu menjadi paling berat. Karena ketika semua orang berharap kamu menang, kegagalan terasa 2 kali lebih menyakitkan. Dan Valen tahu itu. Sejak awal kompetisi, perjalanan Valen bukan perjalanan yang sepi. Ia datang membawa ciri khas yang kuat, suara yang mantap, karakter yang jelas, dan identitas daerah yang tak pernah ia tinggalkan. Dangdut Koplo Jawa Timur bukan sekadar genre baginya, itu adalah rumah dan bahasa emosinya. Setiap kali Valen tampil, dukungan penonton selalu mengalir deras. Virtual gift-nya konsisten berada di posisi teratas. Komentar publik mulai membentuk satu narasi yang sulit dihindari. Banyak yang menyebutnya sebagai calon juara. Namun sedikit yang benar-benar memahami betapa beratnya menjadi unggulan. Karena di balik senyum dan kepercayaan diri di atas panggung, ada tekanan besar yang terus menghantui. Tak boleh turun, tak boleh salah, tak boleh biasa saja. Dan malam top 3 itu, Valen berdiri dengan semua beban itu di pundaknya. Satu lagu, satu kesempatan, dan jutaan pasang mata menunggu. Namun yang terjadi bukan sekadar penampilan bagus, melainkan sebuah pernyataan. Tema malam itu adalah Timuran Night, dan bagi Valen, ini bukan tantangan, melainkan wilayahnya sendiri. Begitu musik dimulai, suasana studio langsung berubah. Tidak hanya meriah, tetapi hidup. Valen tidak hanya bernyanyi, ia bergerak, ia bernafas bersama musik, dan membawa penonton masuk ke dunia yang telah ia kenal sejak lama. Vokalnya terdengar kuat dan stabil, gerakan panggungnya penuh energi. Setiap detail terasa jujur, bukan dibuat-buat. Juri terlihat menikmati, penonton bersorak, dan atmosfer studio semakin memanas. Namun, di balik semua sorotan itu, ada satu sudut yang luput dari perhatian besar. Seorang penonton yang tidak bersuara, tidak bertepuk tangan, hanya menatap panggung dengan mata yang mulai basah. Dan di sanalah kamera akhirnya berhenti. Mila dari Bogor bukan lagi peserta malam itu. Namanya sudah tersingkir di babak 5 besar. Namun, siapapun yang mengikuti perjalanan DA7 tahu satu hal. Mila tidak pernah benar-benar pergi. Selama masa karantina, ia dikenal sebagai sosok yang hangat dan dekat dengan banyak peserta. Salah satu hubungan terkuatnya adalah dengan Valen. Mereka berbagi cerita, berbagi tekanan, dan berbagi mimpi yang sama. Saat Mila tersingkir, ia menerimanya dengan lapang. Namun ikatan itu tidak ikut gugur. Malam itu, Mila hadir sebagai penonton, tanpa kewajiban, tanpa sorotan, hanya hati yang menyaksikan. Dan ketika Valen mencapai bagian paling klimaks dari penampilannya, pertahanan Mila runtuh. Air mata itu jatuh begitu saja, tanpa aba-aba, tanpa drama. Kamera menangkap semuanya. Tidak ada musik latar untuk tangisan itu, tidak ada efek. Hanya keheningan singkat yang terasa sangat panjang. Mila menyeka air matanya dan mencoba tersenyum, tetapi emosi terlalu jujur untuk disembunyikan. Itu bukan tangisan karena iri, bukan karena penyesalan. Itu adalah tangisan seseorang yang menyadari bahwa orang yang ia dukung benar-benar bersinar. Penonton mulai menyadari momen itu. Suasana studio berubah menjadi hangat dan haru. Valen mungkin tidak melihatnya secara langsung, tetapi energi itu terasa.
Dan ketika penampilannya berakhir, tepuk tangan yang menggema bukan hanya untuk suara, melainkan untuk perjalanan panjang yang telah dilalui. Namun malam itu belum selesai, karena satu hal lain kembali menguatkan semua perasaan ini. Virtual gift Valen tetap berada di posisi teratas. Dukungan publik semakin nyata. Media sosial mulai ramai. Banyak yang percaya bahwa malam itu adalah penegasan, bahwa Valen bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga secara emosional. Ada yang mulai menyebutnya sebagai takdir yang sedang bekerja. Namun kompetisi ini belum selesai, karena satu pengumuman terakhir masih menunggu, dan satu nama masih bisa berubah nasibnya dalam hitungan detik. Pada akhirnya, malam itu bukan hanya tentang siapa yang lolos ke Grand Final, bukan hanya tentang angka dan peringkat. Malam itu diingat karena satu momen kecil yang terasa sangat manusiawi. Seorang peserta yang telah tersingkir menangis bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk temannya. Dan disitulah letak keindahannya. Karena di panggung sebesar apapun, dan di kompetisi seketat apapun, yang paling membekas bukan selalu kemenangan, melainkan ketulusan. Dan mungkin itulah alasan kenapa malam itu terasa berbeda.